Dari awal sebisa mungkin Persib curi gol cepat supaya berikan rasa nyaman karena 3 gol banyak loh. Kalau mereka harus tebus minimal satu aja di babak pertama, baru sisanya. Kalau syukur-syukur. Punya Dado balik. Oh iya, dari balik Bayangkara ya. Dari Bayangkara. Nah itu dia. Itu sebenarnya bisa juga sih. Cuma kayak Dado perlu waktu juga ya untuk adjust lagi. Ya, karena pemainnya beda semua sama musim lalu kan pemain asing ya kan. Betul. Dan iramanya kan udah lain ya. Lain. Apalagi dia baru datang, Persibnya udah jadi kan. Udah kebentuk gitu kan. Dia harus benar-benar cepat adaptasi kalau dia mau dapat tempat lagi. Kalau dari pengalaman sih dan juga kinerja ya bagus sih Dado sih. Tapi ya itu tadi gue mau jangan sebelum terlupakan, gue ingin ingatkan bahwa sebenarnya Persib itu kalau untuk pertahanan sangat bagus dengan hanya kebobolan 11 gol, iya. Tapi untuk domestik. Untuk domestik. Gue sempat ngomong tuh di kanal yang lain, di siniar kayak gini juga, ditanya, kan sempat diperdebatkan. Kenapa kok Anda bilang Persib pertahanannya masih perlu tambahan? Itu seiring dengan kedatangan Kurzawa kan. Ya iya, kan Persib kan bagus pertahanannya di kompetisi domestik, kebobolannya baru 11. Paling sedikit kan. Ya iya, tapi di lokal. Iya benar. Di domestik. Yang mungkin challenge-nya, tantangannya berbeda gitu. Yang dia bisa karena waktunya banyak, ngamatin lawannya lebih intens kan. Kalau ACL 2 ini kan turnamen. Jadi nggak boleh slip sedikit aja, dia bisa mengaruhin perolehan poin tuh. Dan bener kan kalau kita hitung secara menyeluruh, Persib kan jumlah kebobolannya di ACL 2 nih lumayan. Kalah 3-1 sama Sailer, menang juga 2-3 sama Selangor. Cuma sekali kan clean sheet. Betul. Bangkok ya. Iya, terus kemarin kalahnya 3-0. Jadi udah berapa gol tuh? Banyak kan, udah 9 dari 3 lawan itu aja. Itu yang ya clean sheet kalau nggak salah 2 kali sama Selangor pas di kandang ya. Iya, Selangor kandang sama lawan Bangkok pas tandang. Betul, nah ini Mas Yuke ini kan ketiadaan atau kegagalan mendapatkan Joy Pelupesi, sebenarnya Mas Yuke udah dapat bocoran-bocoran nggak sih Pelupesi memang akhirnya batal datang di bulan Januari ini atau ada kemungkinan datang di musim panas gitu? Iya, nggak terlalu signifikan sih ya, karena memang saat itu nggak di follow up gitu ya. Aku kok yakin ya kalau memang Joy itu available, pasti dikejar sama Persib, pasti dikejar. Mungkin nggak available kali ya. Mungkin juga coba untuk ngambil second option-nya, Ivar Jenner. Tapi mungkin Dewa lebih gede nawarinnya. Masalah angka berarti ya. Dan itu normal aja kan. Persib juga pasti ya punya batasan lah. Nggak mungkin semua keinginan pemain yang dilirik itu dipenuhi ya. Dia lihat juga kan tingkat urgensinya kayak gimana gitu kan. Urgensinya Persib kan di depan sebenarnya kan. Karena kalau kalau kondisi normal aja di gelandang bertanya masih ada Maklok, terus Dado juga datang, mungkin dipikir udah prioritasnya kita ke depan dulu. Kalau Dewa kan emang urgent banget itu gelandang bertahan itu. Nah akhirnya ke sana gitu. Iya benar. Kan ya Ivar Jenner juga kabarnya memang cuma dikontrak 6 bulan kan. Sampai musim selesai. Sampai akhir musim selesai selanjutnya, dan dia buka opsi untuk kembali ke Eropa. Walaupun sebenarnya jarang banget ya ada pemain yang main di Indonesia terus balik ke Eropa. Ada, cuma jarang gitu. Betul. Nah ini kan tadi Mas Yuke juga sudah membahas ya, Layvin Kurzawa debutnya kurang oke lah. Karena kan sempat beberapa kali juga kehilangan bola, kalau nggak salah 3 kali. 3 kali kehilangan bola. Dan ini kan bisa nunjukin kalau memang, ya kalau sejauh ini yang kita lihat, Persib datengin Kurzawa ya memang untuk dari segi marketing aja, untuk sementara ya, kita nggak tahu ke depannya. Kalau Mas Yuke melihat sendiri, kira-kira sampai butuh berapa lama sih Kurzawa untuk bisa klik lah sama skuad Persib saat ini? Masalahnya dia kan datang setelah absen lama ya, di level kompetitif ya. Itu nggak mudah juga, itu misteri juga ya. Pertama dia juga pernah cedera juga, jadi kombinasi tuh. Dia udah pernah cedera, artinya rentan juga. Yang kedua dia udah lama nggak main di level kompetitif kan. Jadi tergantung bagaimana nih dari tim physical conditioning Persib ini bisa nge-push dia supaya bisa kembali gitu ya. Dan juga dari usia umur kan nggak muda lagi ya, dari sisi usia nggak muda lagi gitu ya. Jadi ya itu terus terang masih misteri sih. Kalau kita pengennya apalagi Boboto maunya cepat, karena kan pedalnya udah kenceng ini. Kalau istilahnya kalau di balap F1 pakai helm udah ngebut udah. Nggak bisa lagi
pelan-pelan Udah gitu, nggak bisa. Udah gigi Jadi dua, gigi tiga. sekarang dikembalikan lagi kepada willingness dari Kurzawanya. Kalau dia memang punya willing yang besar untuk bisa bantu Persib dengan instan efek gitu ya, ya dia harus lebih keras kerjanya gitu. Kan memang tujuan dia didatangkan kan supaya bisa nge-boost di sektor belakang kan. Betul. Itu yang ya kita belum bisa pastikan perlu berapa lamanya. Ya mudah-mudahan aja bisa lebih cepat. Masih ada beberapa pertandingan ke depan mungkin harus mulai diberikan kepercayaan lebih. Kalau kemarin ya kita masih bisa ngerti karena itu debutnya dia ya. Cuma 7 menit, walaupun saya sayangin kenapa baru 7 menit dimainin, dengan sekalian nggak usah dimainin lah. Tanggung gitu, 7 menit malah begitu dia main malah nambah jadi 3. Dan dari sektor itu juga gitu kan. Itu memang resikonya pelatih sih membuat perhitungan-perhitungan kayak gitu ya. Tapi untuk pertandingan berikutnya, itu kan Persib berikutnya lawan siapa ya? Lawan Ratchaburi. Langsung Ratchaburi. Oh yang karena ini karena yang lawan Borneo di diundur skip ya. ya. Ya itu harus lebih banyak diberikan kesempatan ya. Kemarin memang kasihan Dewangga sih. Wah, tunggang langgang deh. Karena dia di apa ya sih di combo terus, di sandwich terus dia sama Tanah sama Negueba tuh. Itu dia nggak ngerasa dapat support. Dan terakhir kan gimana Andre Jung sampai turun ke bawah untuk kegocek ya. Dia sama Japan ya. Jakapan. Terus udah gitu udah lewat dia jogging nggak perlu sangat. Sementara si Dewangganya ada di tiang jauh gitu. Wah ini kacau banget nih koordinasi belakangnya kan. Nah yang kayak gitu-gitu nanti pas kita main home ya nggak bisa lagi terjadi. Kalau bisa dari awal sebisa mungkin Persib curi gol cepat supaya berikan rasa nyaman karena 3 gol banyak loh. Kalau mereka harus tebus minimal 1 aja di babak pertama, baru sisanya. Kalau syukur-syukur bisa 2 duluan gitu ya. Karena sebenarnya kalau Persib kembali ke level permainan terbaiknya, wah, gue rasa sih harusnya Persib bisa dapat. Kalau kemarin pun misalnya kalau full tim gitu ya, Persib minimal seri lah itu. Kalau di kandang harusnya menang. Kalau gue sih yakin menang. Cuman bisa nggak ngelewatin agregat 0-3 itu? Kalau Persib kan di kandang wah superior lah. Mereka punya pemain ke-12 yang luar biasa. Gitu ya. Bahkan kan ya Barba juga di akhir pertandingan kemarin kan di tribun dia minta Boboto untuk ya next match ya lu harus hadir gitu ke Boboto kan ya harapannya bisa GBLA bisa dipadati sekitar 30.000 penonton lah kalau diizinkan ya kan. Inilah buat Rivans lah ya. Karena dalam konteks ini kita harus support ya. Kayak walaupun semua orang punya preferensi terhadap klub masing-masing, klub idolanya, tapi dalam konteks internasional ya Persib ini bawa nama Indonesia, termasuk juga Dewa United yang juga lolos babak 8 besar AFC Challenge League kan ya. Kita harus support karena itu bagian dari upaya kita juga bisa nembus level Asia kan. Karena prestasi di ACL 2 maupun di AFC Challenge League ini ikut mendongkrak ranking kita. Poin ataupun juga koefisien kita akan nambah, terus itu memperbesar slot kita buat ke Asia. Kan gitu. Nah kan tadi disinggung soal taktiknya nih di awal-awal tuh ketukar tuh antara Persib sama Ratchaburi. Nah besok dia juga pasti gitu lagi kan, karena Ratchaburi unggul 3 gol. Apakah ini akan jadi problem buat Persib karena mereka lebih banyak megang bola? Kalau kita dengar ngambil lah, kita geser ke mana ya, ke Inggris lah misalnya. Ketika belum lama itu Ole Gunnar Solskjaer bilang sistemnya si Amorim ini jalan kalau lawannya mainnya nyerang. Nah, apakah hal yang sama tuh kejadian di Persib gitu? Ya, kita nggak bisa ngatur Ratchaburi mau main kayak apa ya. Pasti mereka punya style of play, mereka punya antisipasi taktikal sendiri, punya kontra strategi sendiri, tinggal fokusnya ke Bojan ini. Kalau lagam mainnya Ratchaburi sama seperti yang mereka lakoni di kandang, maka Persib pertama harus naikin intensitasnya. Gimana caranya? Harus gas kencang, naik jadi full intensity, main cepet, pergerakannya cepet, passing bolanya cepet, supaya tekanan ke mereka itu terasa gitu. Terus yang kedua, ya tenaganya harus double. Jadi jangan sampai mereka punya kesempatan untuk fast counter. Kemarin kita tuh kan Persib itu kan gagalnya kan karena antisipasi fast counter kan. Mereka masuk semua ke pertahanan lawan, gitu kita lengah, hilang bola, kena fast break, nah transisinya kan telat. Nah kayak gitu-gitu ketika misalnya Persib naikin intensitas, melakukan dominasi
kencang gitu ya, agresif, masif, terus misalnya hilang bola gitu ya, di mana itu akan menjadi keuntungan buat Ratchaburi, buat fast counter, gimana caranya harus mati itu lawan. Harus punya filter ya? Bolanya harus berhenti di situ, bikin foul di situ, jadi punya kesempatan retreat lagi, konsolidasi lagi, jadi harus ada orang yang tukang gebuk. Itulah yang nggak ada Coba kemarin. ingat nggak waktu pas yang gol pertama, Iya. kan Eliano telat. Eliano telat. Di belakangnya malah Eliano kan. Iya. Ya karena dia bukan tipikal tukang gebuk. Nah kalau besok, kalau bisa, itu dia. Yang kaptennya itu, gimana caranya supaya dia nggak nyaman distribusi bola, terus sedikit main agak keras gitu ya, supaya mereka nggak bisa berkembang. Dan ya Persib nggak boleh lagi menyia-nyiakan peluang seperti yang kemarin. Ya, mereka punya peluang banyak tapi nggak finish. Besok kalau di GBLA ya nggak bisa. Kalau itu terjadi lagi ya sudah, berarti persoalannya lebih ke individu di depan kan, nggak bisa finish gitu, nggak bisa finish. Nah ini Mas Yuke, ini kan tadi Mas Yuke juga udah bilang Persib untuk lolos ya sebenarnya minimal harus menang 4 gol kan. Ya paling nggak kalau 4 gol nggak bisa, paling nggak curi 3 gol, selisih 3 gol di waktu normal, dan berharap bisa nambah gol nanti di extra time gitu. Nah ini masalahnya nih, di musim ini Persib nggak pernah menang selisih 4 gol kan. Di Super League aja baru 2 kali kalau nggak salah menang dengan selisih 3 gol. Saat itu Persib menang lawan Madura 4-1 sama 3-0 lawan PSBS Biak, dan unik itu dua-duanya digelar di luar kandang kan. Sedangkan kalau di kandang atau di markas Persib tuh Persib lebih sering menang 1-0, 2-0. Nah, Mas Yuke ngeliatnya kayak gitu. Betul tuh. Gua amatin juga di Persib nih selisih gol ininya tipis-tipis ya. 1-0, 2-0, 2-1, 3-1 paling gitu ya. Itu tadi seperti gue bilang di awal, Persib itu tim yang sangat seimbang. Tim yang lebih ngandalin ke efektivitas. Bukan ke timnya atraktif. Bukan. Buat Bojan Hodak result itu penting. Jadi nggak harus selalu menghibur mainnya, tapi bagaimana menghasilkan. Nah itu konsekuensi dari dogma taktik ya Bojan seperti itu. Nah pertanyaannya bagus tuh, gimana dengan pendekatannya kayak gitu Persib bisa memenuhi harapan, bisa bikin 3 gol gitu kan? Iya 3 gol. Iya harus tampil dengan cara yang berbeda, memang harus tampil dengan cara yang berbeda. Kalau besok nggak ada cerita, Bojan harus sedikit keluar dari filosofi mainnya, transisinya, tapi lebih ke inisiatif, lebih ke proaktif, harus bermain lebih dengan intensitas tinggi, ya harus lakukan itu, harus geser dia, mau nggak mau. Paling tidak bisa pecahin dulu kebuntuan nih ke gawang dari Ratchaburi, karena itu yang paling penting. Karena kalau Persib mainnya dengan cara yang sama, cuma defend counter, ya wassalam gitu. Orang Persib butuh gol kok. Dia harus main lebih dominan, harus mainnya lebih full intense, agak sedikit keras gitu. Biar kita atau lawan nggak nyaman gitu. Nah ini kan Persib juga punya waktu istirahat seminggu. Kalau nggak salah ya Ratchaburi sebelum ketemu Persib itu terakhir main tanggal 1. Iya kan? Jadi sama-sama kemarin Ratchaburi seminggu. Equal lah ya. Equal ya. Sekarang Persib seminggu. Kira-kira gimana tuh? Pengaruhnya seberapa pengaruh sih sama fisik lah terutama? Iya, sebenarnya kalau udah di level internasional ini nggak boleh excuse ke jadwal padat, ya. Terus traveling, udah nggak bisa lagi tuh. Itu udah bagian dari strategi yang harusnya sudah diperhitungkan. Dan Persib, apalagi mereka dapat istilahnya privilege lah ya, jadwal yang lawan Borneo-nya ditunda, sehingga Persib bisa lebih full konsentrasi. Ya lagi-lagi mungkin ini atas nama negara juga, supaya Persib yang lebih jauh bisa mewakili Indonesia lah ya. Nah itu yang harus dimaksimalkan benar-benar oleh Bojan, gimana caranya merefresh lagi timnya ini, regrouping lagi, lebih ke faktor mental sebenarnya sih. Karena kan kebobolan 3 gol tuh psikis pasti ada ya. Dan apalagi tuntutannya gimana caranya harus lolos nih, 3 gol lagi gitu kan. Jadi itu yang mesti di recovery dulu. Kalau itu udah terjadi, mungkin kalau ada sisi taktikal ya, gue kira Bojan udah ngerti lah apa yang harus dilakukan gitu ya. Ketika nanti menghadapi Ratchaburi, pendekatan apa yang harus ditawarkan. Yang jelas nggak mungkin main defend counter. Nggak mungkin main slow-mo, gue bilang slow-mo lah. Kemarin Persib tuh mainnya slow-mo banget. Waktu di Ratchaburi nggak bisa main slow-mo. Mainnya harus full intense. Harus kenceng gitu mainnya. Ya tadi, kalau mati di depan, ya bolanya mati gitu loh. Jangan sampai mereka punya kesempatan. Kemarin tuh Persib terlalu sopan mainnya. Ratchaburi terlalu sopan gitu ya. Nggak ada tokoh antagonisnya gitu. Kalau ada Mark Klok mungkin Mark Klok ya. Tak gitu kan, bikin shock terapi gitu loh.
Ya kan, ya harus begitu gitu. Kalau enggak ya kayak kemarin kita kayak buka gerbang silakan gitu kan. Baru bagus, cuma nggak nakal tipenya. Biasanya kan di Persib itu yang tipe-tipe nakal tuh bisa Mark Klok ya. Bukti ketika Persib menang 2-0 lawan Bangkok United yang di Thailand itu Mark Klok keren banget mainnya. Makanya nggak lama setelah itu kan langsung panggil timnas langsung jadi kapten non Taiwan kan, itu nggak lama setelah itu tuh. Nah ini sebenarnya kan dengan peluang Persib sebenarnya masih terbuka ya, karena masih ada leg kedua nih di GBLA nanti main hari Rabu tanggal 18 Februari. Dan sebenarnya kalau Mas Yoke lihat sendiri, sebenarnya seberapa penting nggak sih ajang ACL 2 ini buat Persib? Karena kan ya di Super League ya bisa dibilang Persib udah dapet lah 2 tahun terakhir, bahkan ya ada potensi hat-trick gelar ya. Kalau Mas Yoke lihat sendiri, sebenarnya bagi Persib sendiri kira-kira seberapa penting nggak sih ajang ACL 2 ini? Iya, kalau gue lihat sih dengan mereka membuat pembelian-pembelian yang lumayan oke ya di musim ini, itu sebenarnya tujuannya lebih ke itu untuk naik ke Asia. Dia datengin Reinders, dia datengin Mark, datengin Tom Haye, terus sampai yang terakhir nih Kurzawa gitu ya. Terus sebelumnya kan sebelum si siapa tuh yang William ya, ada William, ada William. Ada William Eslio. Ya, itu kan juga didatengin kan maksudnya untuk itu, supaya kedalaman skuad Persib itu benar-benar mumpuni bisa bermain di 2 kompetisi. Dan kalau dibilang sepenting apa, penting. Menurut gue penting. Udah tanggung kok ini di babak knockout gitu. Dan Persib mampu gitu. Karena mereka kalau untuk domestik aja sih sebenarnya udahlah, kita nggak ragukan lagi ya, konsistensi Persib sangat konsisten gitu ya, dengan cara mainnya, walaupun menangis sedikit-sedikit tapi menang terus konstan gitu ya, kita nggak ragukan. Dan Persib ini kan mau naik kelas, karena tadi sempat dikatakan mereka kan udah 2 kali menang, mestinya tingkat laparnya berbeda. Tingkat laparnya bukan lagi di domestik, tapi coba bersaing ke Asia. Dan kemarin mereka udah bagus kan, sudah bisa melewati target lolos ke babak knockout kan. Kalau di musim sebelumnya eranya David da Silva, terus Ciro gagal malah di fase grup. Sekarang udah lewat kan. Nah kalau udah lewat, ya artinya levelnya udah naik nih. Jadi untuk Persib ini harus diperjuangkan gimana caranya untuk bisa kita paling nggak masuk 8 besar lah. Kalau masuk 8 besar kan ranking liga kita di Asia naik juga kan pasti kan. Nah itu yang ya kembali ke bagaimana in-game management dari Bojan nih melihat peluang yang dimiliki Persib sekarang. Kalau misalnya pertandingan lawan Borneo kemarin nggak ditunda, mungkin agak sedikit shaky tuh. Karena Borneo kan di bawah Persis kan. Pasti konsentrasi akan pecah tuh, akan bagi porsi juga tuh. Nah sekarang Borneo-nya di skip, ya harusnya ini all out. Harusnya fokus. Kalau menurut gue sih Persib misalnya kalau juara lagi, ya udah biasa kan. Maksudnya udah 2 kali, 3 kali ya biasa gitu. Tapi kalau Persib bisa compete jauh di Asia, baru gue angkat jempol.